Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang pertama akan kita pelajari hari ini adalah bab hak kinayah. Ya, apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah hak, huruf hak gitu ya, hak yang menunjukkan pada dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti, ya. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu namamu, mu itu kata ganti, aku gitu, kamu. Nah, kata ganti itu bahasa Arabnya domir, ya. Jadi hak kinayah itu hak, huruf haknya menunjukkan kepada domir mufrad mudzakkar ghaib. Domir mufrad mudzakkar ghaib yang menunjukkan kepada orang ketiga tunggal. Jadi dia, ya. Artinya adalah dia. Orang ketiga artinya adalah orang yang sedang dibicarakan. Nah, bagaimana kaidah baca dalam qiraatnya? Kaidahnya adalah sebagai berikut. Walam yasiluha mudmarin qabla sakinin wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wusila, ya, wa ma qablahu at-taskinu li ibni katsirihim wa fihi muhana ma'hu hafsun akhuwila. Jadi penjelasannya adalah yang pertama, kita lihat di tabelnya nomor 1, ada 4 keadaan, ada 4 hal, ya, 4 hal yang harus diperhatikan dalam kaidah hak kinayah. Yang pertama, raqmul awal, nomor 1, qoblal ha'i mutaharrikun wa ba'dal ha'i sakinun. Jadi sebelum ha, qoblal ha, sebelum ha itu mutaharrik, hurufnya berharokat, ya, berharokat atau hurufnya hidup, hurufnya berharokat, a, i, u. Wa ba'dal ha sakin, dan setelah huruf ha-nya adalah huruf yang mati, sukun. Contohnya, untuk memahami ahwal-ahwalnya, untuk memahami keadaan-keadaannya, maka langsung lihat amthilahnya. Contohnya pada lafaz lahul mulku wa lahul hamdu. Hak domirnya ini yang hak lahu. Haknya ini namanya hak kinayah, ya. Nah, haknya itu sebelumnya huruf lam, lamnya huruf hidup, dan setelah huruf haknya adalah huruf yang sakin, huruf yang mati, hurufnya sukun. Nah, ketika dalam keadaan yang sebelum huruf haknya itu adalah huruf hidup dan setelah haknya huruf sukun, maka madzhabul qurra'is sab'ah, bacaan para imam qiraat 7 adalah yang al-kullu bi'adamis silah. Al-kullu bi'adamis silah. Semua, al-kullu artinya semua. Imam qiraat membaca dengan adamis silah, tidak membaca silah. Semua imam qiraat tidak membaca silah, ya. Apa itu silah? Silah itu adalah menyambungkan huruf haknya dengan huruf mat yang semisal dengan harokatnya, seperti yang kita sudah pernah pelajari dalam bab mim jama', ada silah, ya. Misalnya wahum la yu'minun, jadinya wahumu la yu'minun, jadinya setelah mim jamaknya disambungkan dengan huruf waw, gitu. Maka semua imam ketika pada kasus yang pertama ini semuanya sepakat tidak ada silah, tetap baca lahul mulku, nggak ada lahul mulku, nggak panjang, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, qablal ha sakin, sebelum huruf haknya huruf mati, hurufnya sebelum huruf ha adalah mati, sukun. Wa ba'dal ha sakin, dan setelah huruf ha juga mati. Jadi haknya ini, hak kinayahnya ini dihimpit oleh 2 huruf yang sama-sama mati, ya. Contohnya pada lafaz fihil Qur'an. Pada lafaz fihil Qur'an, maka bacaan para imam qiraat 7, ya, kita lihat sampingnya, al-kullu bi'adamis silah. Artinya kullu, al-kullu, semua imam qiraat 7 membaca dengan adamis silah, tanpa silah. Jadi enggak dipanjangkan fihil Qur'an, enggak. Tetap adamis silah, enggak ada silahnya. Fihil Qur'an, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, qablal ha'i mutaharrikun, sebelum huruf ha mutaharrikun, sebelum huruf ha-nya huruf hidup, sebelum ha huruf hidup. Wa ba'dal ha mutaharrik. Nah, ini kebalikan dari yang kedua. Nah, keadaan yang ketiga ini sebelum ha-nya adalah huruf hidup, setelah huruf ha-nya huruf hidup juga, gitu. Jadi dua-duanya berharokat.
dihimpit oleh dua huruf yang sama-sama berharokat. Contohnya, la tuharrik bihi lisanaka. Nah, ketika dihimpit gitu oleh dua huruf yang hidup, sama-sama hidup, bihi, bi-nya hidup, kemudian setelah ha ada huruf lam, lisanaka, lamnya hidup, ya, di garis bawahi bihi lisanak, haknya ini hak kinayah. Nah, sebelum hak hurufnya hidup, setelah hak hurufnya hidup. Maka seluruh imam qiraat sepakat membaca dengan silah, semuanya tanpa terkecuali. Ya. Lalu yang keempat, qablal ha sakin. Sebelum huruf haknya sukun. Sama seperti yang kedua dan pertama. Sama seperti huruf yang apa keadaan yang kedua. Sebelum haknya huruf sukun, ya. Setelah ha wa ba'dal ha'i, dan setelah ha mutaharrikun, huruf yang hidup, berharokat. Mutaharrik itu artinya huruf yang berharokat. Contohnya pada lafaz fihi huda. Fihi huda atau alzamnahu ta'irahu. Nah, ketika lafaz ini coba kita lihat fihi huda. Haknya ini sebelumnya adalah huruf yang mati, ya. Sesuai ya. Sebelum haknya sakin, qablal ha sakin. Ya, ada ya-nya sukun, dan setelah huruf haknya huruf hak juga. Haknya berharokat dhamma. Nah, ketika setelahnya berharokat huruf yang berharokat, ya. Ini Imam qiraat 7 membaca sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Katsir membaca dengan silah. Jadi membaca dengan silah, ya. Hak kinayah ini yang bacaannya punya silah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membaca dengan silah. Ya, Ibnu Katsir membaca dengan silah. Lalu Al-Baqun. Al-Baqun berarti selain Ibnu Katsir siapa saja? Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Semuanya kecuali Ibnu Katsir membaca dengan tanpa silah. Bagaimana bacaannya? Bacaan Ibnu Katsir ketika fihi huda adalah fihi huda. Ketika alzamnahu ta'irahu bacanya alzamnahu ta'irahu, gitu ya. Kalau kita kan Imam Asim, ya, Imam Hafiz, bacaan Hafiz dari Imam Asim itu bacanya nggak ada silahnya, fihi huda. Kalau alzamnahu ta'irahu, gitu ya. Jadi yang bacaannya berbeda, punya ikhtilaf hanya pada kasus yang keempat, ketika sebelumnya adalah huruf yang sukun dan setelahnya adalah huruf yang hidup. Itu adalah empat keadaan, 4 masalah yang terdapat pada hak kinayah. Masalah yang utama, yang umum, yang mana ketika ada peristiwa yang seperti ini, ada kasus yang seperti ini, model-modelnya gitu ya, maka diberlakukan empat kaidah ini. Kita lihat keterangannya. Yang pertama, pengertian silah. Apa itu silah? Lihat ya. Pengertian silah pada hak kinayah adalah menyambungkan huruf ha dengan huruf mad. Apabila haknya berbaris kasroh, maka disambung dengan huruf ya. Jadi fihi huda, jadinya bacaan silahnya fihi huda, gitu. Apabila haknya berbaris dhamma, ya, apabila hak berbaris dhamma, maka disambungkan dengan huruf waw. Alzamnahu ta'irahu, dibaca istilahnya dengan alzamnahu ta'irahu. 2 harokat saja. Jadi bacaan matnya 2 harokat saja. Oke, itu permasalahan yang ada pada bab hak kinayah. Permasalahan yang umum. Yang mana kaidah yang 4 ini, ya, kasus 4 ini bisa dipraktikkan di seluruh bacaan Al-Quran. Oke. Nah, nanti setelah ini akan kita pelajari mustathnayat, yaitu beberapa pengecualian daripada hak kinayah. Ada beberapa pengecualian, gitu ya. Jadi yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami, ini 4 ini dulu. Tadi yang pertama, kasusnya adalah qoblal ha, sebelum huruf haknya huruf hidup, setelah huruf ha huruf mati, maka semua imam qiraat membaca dengan tanpa silah. Yang kedua, sebelumnya huruf mati sukun, setelahnya huruf sukun juga huruf mati, maka sepakat seluruh imam qiraat 7 membaca dengan tanpa silah. Yang ketiga, sebelumnya hidup dan setelahnya hidup, maka semuanya baca dengan silah. Lalu yang keempat, sebelum huruf ha sukun,
dan setelah huruf H-nya hidup, maka Imam Qiraat yang baca dengan silah hanya Ibnu Katsir, yang lain tanpa silah. Itu yang pertama ya.